Di sebuah desa kecil yang terpencil, ada sebuah gudang tua yang dikelilingi cerita-cerita mengerikan. Warga setempat menyebut gudang itu Gudang 5 Pintu. Karena di dalamnya terdapat 5 pintu kayu tua yang berbeda bentuk, ukuran, dan warna. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat apa yang ada di balik pintu-pintu itu, karena mereka semua terkunci rapat. Orang-orang menghindari gudang itu, terutama di malam hari. Sebagian percaya bahwa tempat itu dihuni oleh arwah penasaran. Sebagian lainnya percaya ada sesuatu yang lebih buruk lagi, sesuatu yang tidak manusiawi. Tetapi ada satu aturan yang terus diwariskan turun-temurun. Jangan pernah membuka pintu kelima. Malam mencekam di gudang. Dimas, seorang pemuda berumur 24 tahun, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang gudang itu hanyalah tahayul. Ia baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun bekerja di kota. Baginya, semua cerita hantu hanyalah omong kosong yang dibuat-buat orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Cuma gudang tua? Apa yang bisa terjadi? Pikirnya. Bersama dua temannya, Bayu dan Arif, mereka membawa senter, linggis, dan kamera untuk merekam petualangan mereka. Malam itu, bulan bersinar redup, dan angin dingin menusuk tulang. Mereka tiba di depan gudang yang sudah penuh dengan lumut dan kayunya mulai lapuk. Ketika mereka membuka pintu utama gudang, bau tidak sedap yang sangat tajam menyeruak. Di dalamnya gelap gulita, kecuali sedikit cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah atap yang bocor. Di tengah ruangan, 5 pintu itu berdiri berjejer. Bentuk dan warnanya sangat berbeda satu sama lain. Pintu pertama, kayu berwarna merah tua, penuh goresan seperti cakaran. Pintu kedua, hitam legam, seperti terbakar, dengan bekas abu menempel di sekelilingnya. Pintu ketiga, putih bersih, tapi terlihat basah, seolah-olah baru saja dicuci dengan darah. Pintu keempat, kecil, hampir seperti pintu untuk anak kecil, dengan engsel yang berkarat. Pintu kelima, besar, kokoh, dengan simbol-simbol aneh yang terpahat di kayunya. Apa yang ada di dalamnya? Tanya Bayu dengan nada bergetar, mencoba menyembunyikan rasa takut. Kalau nggak dicek, nggak bakal tahu. Jawab Dimas sambil tersenyum sinis. Dengan tangan gemetar, mereka memutuskan untuk mencoba pintu pertama. Dimas menggunakan linggis untuk membukanya. Saat pintu itu terbuka, mereka menemukan sebuah ruangan kecil berisi cermin besar. Cermin itu terlihat retak di beberapa tempat, tetapi anehnya, tidak ada pantulan mereka di sana. Kenapa nggak ada bayangan kita? Tanya Arif dengan suara berbisik. Namun sebelum mereka sempat memeriksa lebih lanjut, terdengar suara seperti napas berat dari cermin itu. Seketika, retakan-retakan di cermin mulai melebar, dan sesosok tangan hitam berkerut keluar dari balik kaca. Mereka langsung menutup pintu pertama dengan panik. Apa tadi itu? Bayu mulai panik. Wajahnya pucat pasi. Tenang, itu cuma ilusi, kata Dimas, meskipun suaranya terdengar tidak yakin. Mereka melanjutkan ke pintu kedua. Saat pintu itu terbuka, aroma hangus memenuhi udara. Di dalamnya, hanya ada sebuah lilin yang menyala di tengah ruangan. Namun, ketika mereka mendekat, bayangan mereka di dinding tidak bergerak sesuai gerakan mereka. Tiba-tiba, bayangan Bayu di dinding menoleh, meskipun Bayu sendiri tidak bergerak. Kenapa bayangan itu bergerak sendiri? Bisik Bayu. Bayangan itu kemudian berjalan mendekat ke arah mereka di dinding. Lalu, bayangan Bayu meraih sesuatu dari punggungnya, sebuah pisau. Sebelum hal yang lebih buruk terjadi, mereka membanting pintu kedua dengan keras.
Di pintu ketiga, mereka menemukan lantai penuh genangan darah segar. Suara tangisan anak kecil terdengar samar-samar, membuat bulu kuduk mereka meremang. Ketika Dimas memutuskan untuk melangkah masuk, genangan darah itu mulai mendidih dan mengeluarkan gelembung besar. Bayu menarik Dimas keluar, dan mereka menutup pintunya dengan tergesa-gesa. Pintu keempat lebih kecil dan terlihat tidak berbahaya, tetapi saat dibuka, mereka melihat tangga yang mengarah ke bawah tanah. Suara langkah kaki berat terdengar dari dalam, seolah-olah sesuatu yang besar sedang menaiki tangga itu menuju mereka. Mereka langsung menutup pintunya sebelum sempat melihat apa yang mendekat. Pintu kelima. "Aku rasa kita harus pergi sekarang," kata Arif dengan panik. "Tidak, kita harus buka yang terakhir. Sudah sampai sini, kita harus tahu," jawab Dimas keras kepala. Pintu kelima terlihat lebih kokoh dan tidak ada tanda-tanda bisa dibuka. Namun, ketika Dimas menyentuhnya, pintu itu mulai bergetar dan terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu itu, ada sebuah ruangan kosong dengan kursi kayu tua di tengahnya. Ketika mereka melangkah masuk, pintu kelima menutup dengan sendirinya. Suasana tiba-tiba berubah dingin, dan mereka menyadari bahwa ruangan itu tidak memiliki dinding, hanya kegelapan yang tak berujung. Kursi kayu itu mulai bergerak sendiri, dan dari kegelapan, muncul sosok tinggi kurus dengan wajah yang tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Sosok itu menunjuk ke arah mereka dengan jari keriput yang panjang. "Kenapa kalian membuka pintuku?" Suaranya terdengar langsung di kepala mereka, tidak melalui telinga. Satu persatu lampu senter mereka mati. Teriakan terdengar, tetapi tidak ada yang tahu dari siapa. Ruangan itu berubah menjadi kegelapan total, dan satu-satunya suara yang tersisa adalah bisikan, "Kalian milikku sekarang." Keesokan harinya, warga desa menemukan gudang itu seperti biasa, tertutup rapat dan tak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda Dimas, Bayu, atau Arif. Yang tersisa hanyalah kamera mereka, tergeletak di depan pintu utama gudang. Ketika salah satu warga memutarnya, video itu hanya memperlihatkan mereka masuk ke dalam gudang. Tidak ada suara, tidak ada gambar lain, hanya kegelapan. Namun, di akhir rekaman, ada satu kalimat yang tertulis dengan darah di layar kamera. "Jangan buka pintu kelima."